Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita menggali firman Tuhan sehingga ada sesuatu yang kita dapati yang pastinya akan menguatkan iman kita, meneguhkan hati kita, dan menuntun kita dalam seluruh rencana dan rancangan Tuhan yang sempurna. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini saya juga mengajak kembali setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, bantu bagikan kembali Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga program ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya apa yang memberkati kita juga dapat memberkati orang lain. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya kembali mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, yang Tuhan nyatakan, Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur sebab setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, selalu ada kekuatan yang baru, selalu ada pengharapan yang baru, dan selalu ada tuntunan dalam jalan-jalan Tuhan. Kami sadar kami hidup di dunia yang semakin hari semakin tidak mudah untuk kami jalani. Tetapi ketika kami merenungkan firman-Mu, maka firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bersabdalah bagi kami ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali ketika Yohanes Pembaptis bertemu dengan Yesus, maka Yohanes Pembaptis minta oleh Yesus untuk dibaptis. Tetapi Yesus bilang, no. Kamu yang harus membaptis aku. Yesus merendahkan dirinya untuk meminta diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena ada tertulis dalam Matius 3 ayat 15. Inilah perkataan Yesus selanjutnya kepada Yohanes Pembaptis, saudara dikasih dalam Tuhan. Dalam Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab kepada Yohanes Pembaptis, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari perkataan Tuhan Yesus ini kita diingatkan bahwa terkadang ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang kita nggak terima gitu. Kita nggak terima karena kok nggak sesuai dengan apa yang saya doakan ya pendeta ya. Saya udah berdoa agar usaha saya maju, saya udah berdoa agar rumah tangga saya agar dijaga Tuhan. Tiba-tiba suami saya selingkuh, tiba-tiba istri saya jauh dari saya, hidup saya hancur. Saya udah berdoa agar Tuhan sembuhkan sakit penyakit saya, tapi kok yang saya dapati malah berita yang tambah tidak baik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita hidup di dunia yang memang kita nggak tahu harus lakukan apa ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang di luar kontrol kita, di luar kendali kita yang terjadi. Namun ketika Yesus, saudara dikasih dalam Tuhan, akan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus bilang begini, biarlah hal itu terjadi. Kalau sampai sesuatu terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan harapkan, biarlah perkataan Yesus itu kita juga katakan. Biarlah hal itu terjadi. Kenapa? Karena seringkali Tuhan menuntun kita sesuatu yang kita nggak ngerti, sesuatu yang kita tidak pahami, jalan-jalan Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Tapi kan kita nggak paham, loh kenapa kok hal ini menimpa hidup kami? Kenapa hal ini menimpa usaha, pekerjaan, rumah tangga kami, kesehatan kami, keluarga, anak-anak kami? Kenapa Tuhan? Ada banyak hal yang kita nggak mengerti. Tetapi sama seperti perkataan Yesus, biarlah hal itu terjadi. Karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dengan kata lain Yesus bilang, biar aku menggenapi apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupanku. Sama dalam kehidupan kita pun demikian. Kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Makanya kalau kita berdoa, kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan, namun itu tidak terjadi, kita cuma bisa bilang biarlah hal itu terjadi. Karena biar apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang digenapi dalam hidup kita. Sehingga kita tuh gak ngotot, oh harus terjadi seperti ini. Ada banyak dari kita hidupnya tertekan. Ada banyak dari kita hidupnya stres, hidupnya depresi. Karena kita menuntut apa yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita.
Akhirnya ketika tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, kita mulai kecewa, kita mulai berkata, Tuhan kok kayaknya Tuhan gak jawab doa saya ya, Tuhan kok kayaknya Tuhan jauh dari hidup saya. Padahal Tuhan selalu ada bagi kita. Hanya terkadang Tuhan mengerjakan rancangannya yang tidak kita mengerti, yang tidak kita pahami. Makanya Yesaya diingatkan oleh Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Bangsa Israel diingatkan oleh Yesaya diingatkan Tuhan melalui Yesaya dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Tuhan bilang begini kepada umatnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Itu firman Tuhan. Jadi kita gak bisa bawa paksa Tuhan untuk masuk dalam rencana kita. No, kitalah yang harus memaksakan diri kita untuk masuk dalam rancangan Tuhan. Kenapa? Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tentu kalau kita diberitahu hal seperti itu, kita bilang, oh ya saya mau ikut rancangan Tuhan. Tetapi ketika sesuatu terjadi di luar apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, lalu kita mulai komplain sama Tuhan. Tuhan kenapa begini, kenapa begitu? Loh, bukankah kita mau rancangan Allah digenapi dalam hidup kita? Sama seperti Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis, biarlah hal itu terjadi supaya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi biarlah kehendak Allah terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saya berdoa sehingga kalau sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, ingatlah firman Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya. Sekalipun kita belum mengerti kenapa begini, kenapa begitu, belajar berserah. Tuhan, aku gak paham kenapa ada orang-orang yang ada di tempat ini mengecewakan saya. Kenapa ada orang-orang yang ada di sekeliling saya, komunitas saya menyakiti saya. Saya gak ngerti kenapa. Saya udah lakukan apa yang baik. Saya udah menjadi saksi Tuhan. Saya udah menjadi berkat. Tapi kenapa hal ini menimpa hidup saya? Belajarlah tetap berserah. Karena kita gak pernah tahu apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Yang kita tahu biarlah rancangan dan kehendak Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin saudara. Biarlah hal itu terjadi. Karena biarlah kegenapan janji Tuhan, biarlah apa yang menjadi kehendak Allah itu yang dinyatakan buat setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, seringkali dalam kami menjalani hari-hari hidup kami melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan, kerinduan, bahkan harapan kami, bahkan ekspektasi kami, bahkan hal-hal yang kami doakan tidak terjadi. Tapi hari ini kami diingatkan, biarlah kami berkata sama seperti Engkau ya Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis, biarlah hal itu terjadi. Kami belajar untuk membesarkan kepercayaan kami kepada Tuhan ketimbang melihat apa yang terjadi di depan kami. Karena kami tahu rancangan-Mu sungguh rancangan yang dahsyat dalam hidup kami. Rancangan-Mu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Rancangan-Mu adalah hari depan yang penuh harapan. Hari ini hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, kalau ada di antara mereka yang hatinya sedang kecewa oleh karena sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, biarlah firman ini menegur mereka Tuhan. Firman ini membentuk karakter mereka. Firman ini menuntun mereka untuk mengenal Engkau lebih lagi. Dan hamba berdoa sehingga setiap kami yang hari-hari ini tetap terus setia mengiring Tuhan, biarlah kami terus dibekali oleh kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa rancangan-Mu bukan rancangan kami, jalan-Mu bukan jalan kami, tapi yang kami percaya semua yang daripada Tuhan sungguh indah dan sungguh mendatangkan kebaikan. Berkat-Mu ada atas setiap umat-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Biarlah hal itu terjadi dalam hidup kita. Apapun itu, sekalipun itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan harapkan, bahkan kita doakan. Tetapi biarlah itu terjadi. Kalau itu yang menjadi maunya Tuhan, biarlah hal itu terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita.